Aku Randy, asli dari Semarang, umurku 27 tahun. Aku karyawan di sebuah retail. Awal perkenalanku dengan Fajar, ketika toko tempat aku kerja sedang direnovasi dan salah satu tukangnya adalah Fajar. Seperti kuproy lain, Fajar ini memiliki wajah yang manis, dengan tubuh ramping yang atletis. Dia seumuran dengan aku. Dia berasal dari Wonogiri. Dari sering bertegur sapa, mulai ngobrol, dan ternyata kami mulai dekat. Kami sering menghabiskan malam dengan rokokan bareng, ngopi bareng, cerita ini itu. Dan dari situ, aku mulai tahu kalau dia sudah menikah dan memiliki seorang anak yang masih berumur 3 tahun, yang diasuh oleh mertuanya, karena istrinya menjadi TKW di Taiwan setahun terakhir ini. Jujur, aku memang merasakan klik banget ketika ngobrol dengan Fajar. Gak munafik sih, karena fisik dia yang ganteng itu. Malam itu untuk kali pertama dia datang ke kos aku dan dia nginep di kos aku. Karena dia berencana mau bangun pagi dan pulang kampung menemui anaknya. Kebetulan, kos aku ini kan dekat dengan terminal bus. Dan saat ngobrol, aku gak bisa ngerem mulutku untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan nakal pada Fajar. Meskipun wajahnya bisa dibilang sangar, tapi dia sangat malu dan ketika aku tanya kalau lagi kepengen gitu gimana, kan jauh dari istri. Dia hanya tertawa renyah aja tanpa memberikan jawaban apapun. Otakku makin berputar-putar mencari cara untuk bisa memuaskan rasa penasaranku pada Fajar. Otakku makin berputar-putar mencari cara untuk bisa memuaskan rasa penasaranku pada sosok Fajar. Aku menawarkan bir padanya yang udah aku persiapkan. Tapi sayang, dia menolak. Dia bilang dia tidak pernah mabok ataupun sekedar minum bir. Katanya dia punya penyakit mah akut dan gak pernah kepengen ataupun penasaran dengan sensasi orang mabuk seperti apa. Lalu aku memberanikan diri untuk meraih tangannya. Dia terkejut dan mematung tanpa melihat ke arahku. Aku mendekatkan wajahku ke wajah dia. Dia hanya diam. Aku lalu menarik mukanya untuk memandang ke arahku. Bibir kami akhirnya bersentuhan tipis-tipis. Aku semakin berani, dan dia menanggapinya meskipun kaku. Tapi, tiba-tiba, dia lalu mendorong tubuhku menjauh dari posisinya. Dengan raut muka panik, dia bergegas berdiri dan meraih tas ransel dan sepatunya untuk pergi. Aku mencoba untuk menahannya, tapi dia kembali menghempaskan tanganku. Tanpa sepatah kata, dia berlalu pergi keluar dari kamar kosku dengan muka yang penuh amarah. Sejak malam itu aku benar-benar merasa kesepian. 2 minggu mengenal dia, sekarang tinggal kenangan. Karena ya semua karena kecerobohanku. Dia tidak lagi melanjutkan pekerjaannya di toko tempatku kerja. Dia memblokir WhatsApp aku dan aku sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Fajar sama sekali. Aku benar-benar kehilangan Fajar. Kata pemborongnya sekarang Fajar udah kerja di Jakarta. Setahun sudah aku kehilangan Fajar, tapi kenangan yang tercipta di waktu yang singkat itu akhirnya terobati. Meskipun aku hanya bisa melihat video dia dengan keluarga kecilnya melintas di FYP ku, aku ada rasa sedih, ada rasa bahagia melihat Fajar kembali. Aku mencoba memberanikan diri untuk nge-follow dan juga mengirimnya pesan di TikTok. Tapi bukan jawaban yang aku terima. Tapi akunku kembali diblokir oleh Fajar. Dia benar-benar sudah tidak ingin mengenalku kembali. Sakit, hatiku hancur. Karena nafsuku yang tidak terkontrol, justru aku malah kehilangan seseorang yang benar-benar telah membuatku nyaman. Orang yang bisa aku jadikan teman cerita.
sekarang benar-benar menjauh dan tidak ingin mengenal aku lagi. Seharusnya aku tidak melakukan semua itu agar aku tidak kehilangan Fajar. Setidaknya, bila selalu bisa ngobrol dengan dia, itu sudah lebih daripada cukup. Aku udah bisa bahagia, meskipun aku tahu aku tidak akan pernah bisa memiliki Fajar. Nah guys, itu tadi cerita dari Randy di Semarang. Bagaimana tanggapan kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian juga punya pengalaman berkesan, silahkan kirimkan cerita kalian ke sandysecretofficial@gmail.com. Sampai ketemu lagi di video Sandy Secret berikutnya.